Hari ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bahari sebagai Wakil Ketua Bidang Diklat bahwa kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, kami yakin dan percaya perusahaan juga ada beberapa konsultan dan banyak juga memahami. Tapi kegiatan ini barangkali bagian daripada silaturahmi kami bagi member Apindo. Kita saling bertemu karena Apindo ini adalah organisasi yang selalu memberikan solusi bagi Bapak Ibu ketika menjalankan bisnis ada kendala dan masalah. Jadi Apindo itu seperti penggadaian motonya, mengatasi masalah dari masalah. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ada masalah, nggak datang ke Apindo. Tapi nanti kalau Bapak ada masalah, jangan sungkan-sungkan, baik perizinan, baik ketenagakerjaan dan lain-lain sebagainya. Karena organisasi Apindo ini secara nasional kelembagaannya cukup kokoh dan kuat. Oleh karena itu jangan ragu dan jangan bimbang bahwa Apindo selama ini memberikan pemahaman-pemahaman regulasi yang selalu tumpang tindih. Jadi negara ini tidak baik-baik saja Bapak Ibu semuanya. Jadi terkadang kita tidak ketahui ada PP, kemudian ada undang-undang, kadang-kadang ada undang-undang bisa menyalahkan peraturan lebih tingginya lagi. Jadi oleh karena itu kegiatan pada pagi hari ini yaitu sosialisasi persetujuan lingkungan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi telah hadir bersama kita. Tadi kalau Pak Bahari bilang Bapak ya berubah kelamin enggak Bu? Jadi tadi Pak Bahari agak sibuk, jadi sehingga hari ini kita datangkan narasumber kita. Saya akan bacakan CV Ibu ini. Nama Dr. Setia Megawati H. SKM MSI MKM. Kemudian beliau lahir di Medan 28 Agustus 1976. Pendidikan S1-nya Fakultas Kesehatan Masyarakat USU 1999, S2-nya Program Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan USU 2002, kemudian S3-nya Program Studi S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat USU. Jadi pengalaman beliau bekerja gak diragukan lagi, punya beberapa perusahaan juga. Nah sekarang juga aktif sebagai konsultan lingkungan di PT Wahana Alam Lestari. Kemudian beliau juga sebagai dosen praktisi di Universitas Sumatera Utara. Kita langsung saja kepada Ibu Setia untuk supaya membawakan paparan materi yang hari ini. Jangan sungkan-sungkan Bu, waktu kami berikan sepenuhnya untuk supaya Bapak Ibu peserta daripada acara ini itu dapat menggali ilmu yang nanti Ibu berikan. Terima kasih dari saya. Selamat pagi semuanya. Saya serahkan kepada Ibu. Kita berikan aplaus buat narasumber kita. Baik, izinkan perkenalkan saya. Panggilan saya sebetulnya Mega, Bapak Ibu. Di konsultan, orang tidak mengenal saya dengan Setia Megawati, tapi mengenal saya dengan nama Mega. Mungkin ada beberapa klien saya di sini. Kurang lebih 17 tahun saya konsultan, Pak. Selain konsultan, kita juga punya lab laboratorium yang terakreditasi, dan mungkin ada beberapa klien kita juga yang kita wajib pantau sebetulnya sudah beberapa tahun ini. Ada dari Dexton sebetulnya beberapa tahun ya Pak, 10 tahun, 12 tahun ya. Iya, 12 tahun wajib pantau. Baik, sifatnya kita diskusi Bapak Ibu, karena memang regulasi ini sebetulnya sudah lama. Di 4 Februari 2021 turunan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Jadi mungkin Bapak Ibu semua sudah ada yang perubahan di dokumen lingkungan, dan bahkan sudah ada untuk penyusunan petek emisi ataupun petek air limbah. Yang beberapa kasus mungkin yang di KIM itu tidak perlu menyusun petek air limbah ya Bapak Ibu, hanya cukup menyusun petek emisi yang kewenangannya adalah DLH Provinsi Sumatera Utara, tetapi ada Rintek yang terintegrasi di dalam persetujuan lingkungan. Jadi sifatnya saya hanya mengulas
tentang regulasinya kita. Jikalau ada mau ditanya, silakan bertanya langsung. Kita sifatnya diskusi Bapak Ibu sesuai dengan pengalaman ataupun permasalahan di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kalau kita dulu mengenal Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang PPLH, kurang lebih sama dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ada beberapa pasal sebetulnya yang dirubah dan ditambahkan serta dihapus. Detailnya di Undang-Undang 32 itu ada 27 pasal yang diubah di Undang-Undang 11 tahun 2020. Kemudian ditambahkan ada 4 pasal yang berkaitan dengan persetujuan teknis air limbah, emisi maupun intek TPS limbah B3. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja PP 22 tahun 2021 ada penambahan beberapa tata laksana di dalam hal uji kelayakan penyusunan dokumen AMDAL. Detail untuk penyusunan dokumen AMDAL sepertinya saya tidak harus sampaikan di sini, tetapi Bapak Ibu harus tahu bagaimana proses penyusunan sebetulnya di dalam hal penyusunan dokumen AMDAL, mulai dari pengaturan uji kelayakan, tim uji kelayakan, yang saat ini memang tim uji kelayakan belum terlaksana sebetulnya, masih pakai regulasi yang lama PP 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Kemudian ada proses pelibatan masyarakat yang dimana dalam pelibatan masyarakat bukan hanya masyarakat yang terdampak langsung yang diundang, tetapi ikut pemerhati lingkungan dan LSM dan beberapa regulasi, penambahan regulasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di dalam penyelenggaraan penyusunan dokumen lingkungan hidup yang baru di PP 22 mencabut PP yang lama. PP yang lama itu adalah PP 27 tahun 2012 bab 2 tentang izin lingkungan. Jadi izin lingkungan itu tidak ada lagi sebutannya, tetapi adalah jadi persetujuan lingkungan. Sebenarnya adalah ganti baju saja ya. Yang dulu namanya izin, sekarang tidak ada izin lagi, tetapi adalah sudah nama persetujuan saja. Nah, kenapa dia menjadi persetujuan? Nanti kita akan bahas di dalam slide selanjutnya. Nah, di dalam PP 22 2021 itu ada 15 lampiran, dan ini merupakan acuan di dalam penyusunan dokumen lingkungan dan penerbitan PETEK dan SLO. Yang pertama adalah lampiran 1. Lampiran 1 ada daftar kawasan lindung. Setiap kegiatan usaha yang berbatasan dengan kawasan lindung itu adalah wajib AMDAL. Di luar itu adalah wajib menyusun dokumen UKLPR. Nah, kemudian ada lampiran 2 tentang tata cara penyusunan dokumen AMDAL. Sebagai informasi, dokumen AMDAL itu ada 3 dokumen, ya dokumen kerangka acuan, dokumen ANDAL, dan dokumen RKLRPR. Jadi kalau Bapak Ibu wajib menyusun dokumen AMDAL, maka Bapak Ibu harus mempunyai ketiga dokumen ini, dan ini merupakan syarat dari persetujuan lingkungan yang di OSS. Jadi biasanya pemrakasa hanya menerima output hanya dokumen ANDAL-nya saja, karena di dalam dokumen ANDAL itu yang biasa konsultan masukkan adalah SKKLH. Tetapi dalam kenyataan ketika kita harus proper, yang 3 dokumen ini harus turut kita lampirkan di dalam simpel. Kemudian ada lampiran 3 untuk penyusunan UKLPR. Kemudian ada tim uji kelayakan, ini yang saya sebutkan belum teraplikasi, belum terintegrasi di kabupaten kota. Kemudian ada lampiran 5 tentang mekanisme perubahan persetujuan lingkungan. Ini nanti akan kita bahas, ada di pasal 89 PP 22 tahun 2021 dan 13 parameter untuk perubahan persetujuan lingkungan. Kemudian ada baku mutu lingkungan, kemudian ada 5B3 dan sanksi administrasi. Nah, ini yang menarik adalah yang sekarang yang banyak kasus ataupun permasalahan di dalam industri tentang Undang-Undang 32 tahun 2009, bagaimana penetapan kriteria wajib AMDAL ataupun UKLPR ataupun SPPL berdasarkan Permen LH 4 2021 tentang daftar usaha wajib AMDAL, UKLPR ataupun SPPL. Nah, kalau dia wajib AMDAL, ini adalah kriterianya. Ada 7 kriteria wajib AMDAL. Di luar 7 kriteria ini bukan merupakan wajib AMDAL. Itu yang pertama.
pertama. Yang kedua, kalau dia berada dan berbatasan dengan kawasan lindung, itu merupakan wajib AMDAL. Berapapun besaran bangunan ibu bapak, itu kalau dia berbatasan dengan kawasan lindung, misalnya sungai, maka itu wajib AMDAL. Untuk kegiatan bangunan gedung, setiap usaha dan atau kegiatan yang mempunyai luas bangunan 10.000 meter persegi dan atau luas lahan 1 hektar itu wajib AMDAL. Tetapi kalau dia berbatasan dengan kawasan lindung yang kriteria multisektor kecil dari 10.000 atau kecil dari 1 hektar itu wajib AMDAL, ada di lampiran 1. Nah, outputnya sebelum persetujuan lingkungan terbit, kan kita mengupload di sistem itu Bu, ada dokumen Bapak Ibu, ada dokumen AMDAL, UKLPL dan SPPL yang semuanya terintegrasi di dalam perizinan berusaha. Sebenarnya kalau Bapak Ibu ingat dulu, sebetulnya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja kan kita buat dokumen lingkungan dulu, baru izin usaha, ya kan Bapak Ibu ya, kita ngurus ke PTSP. Nah sekarang itu perizinan berusaha dulu, NIB dulu, dan di dalam NIB kan ada KBLI, dan di KBLI itu kan ada resikonya menengah tinggi. Nah dari situ kan kelihatan dia wewenangnya. Kalau Bapak punya NIB-nya Bapak Ibu di lampiran 2 ada KBLI kan Pak ya, KBLI Bapak Ibu, di dalam KBLI Bapak Ibu kan ada resikonya di dalam, ya kan, menengah, rendah, sedang, tinggi gitu kan. Nah dari situ kan ada kewenangannya ke gubernur kah, ke kementerian kah, wali kota kah, atau Pak Bupati. Itu dulu yang dilihat, baru kita nyusun dokumen lingkungan. Kalau dulu kita nyusun dokumen lingkungan dulu, baru ngurus izin usaha. Kalau sekarang izin usahanya dulu diurus, baru kita ngurus dokumen lingkungan. Terbalik. Itu yang disebut dengan terintegrasi di dalam perizinan berusaha. Nah masalahnya di dalam sistem OSS sekarang kalau kita input luas bangunan, luas lahan, itu gampang kita mendapatkan SPPL, tekmu dan mana prakteknya. Nah itu yang sebetulnya pemahaman kita terhadap beberapa instansi itu belum dilihat dengan PP 22 tahun 2021. Jadi mau tidak mau perusahaan harus dipaksa untuk menyusun dokumen UKLPL supaya praktek dan rinteknya terbit. Ini untuk proses penyusunan dokumen KA AMDAL tadi saya bilang ada 3 dokumen KA. AMDAL itu analisa dampak lingkungan, AMDAL itu analisa mengenai dampak lingkungan. AMDAL ada 3 dokumen, rangka acuan, AMDAL dan RKLPL. RKLPL itu kepanjangan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Sebelum dokumen KA, maka yang pertama sekali saat ini yang disusun adalah PRK, Rencana Tata Ruang Kabupaten ataupun PKKPR yang di-upload ke sistem OSS. Habis itu ada pengumuman koran. Setelah pengumuman koran baru konsultasi publik ke masyarakat. Nah, di dalam dokumen tadi saya sebut ada AMDAL, UKLPL. AMDAL itu persetujuan teknis emisi ataupun persetujuan teknis air limbah bisa dilakukan sebelum dokumen AMDAL dilakukan atau bisa paralel. Beda dengan dokumen UKLPL. UKLPL itu harus diterbitkan dulu nih praktek-prakteknya, baru bisa dokumen UKLPL kita susun. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin punya dokumen DPLH, yang punya dokumen DPLH siapa Pak Bu? DPLH, DLH, adakah? DPLH, DLH Pak? DLH. Kalau dokumen DLH itu adalah dokumen setingkat AMDAL yang kegiatannya sudah beroperasi ya Pak. Kalau dokumen DLH ataupun DPLH itu praktek disusun sebelum dokumen DLH ataupun DPLH disusun. Jadi beda dengan dokumen AMDAL. AMDAL itu bisa paralel ataupun bisa sebelum. Tapi kalau UKLPL, DPLH, DLH itu adalah sebelum dokumen lingkungan disusun. Nah untuk perubahan persetujuan lingkungan, detailnya itu ada 9 kriteria perubahan persetujuan lingkungan. Ada di pasal 89 PP 22 tahun 2021. Nah, kalau ada perubahan persetujuan lingkungan yang dimaksud adalah dasar perubahan persetujuan adalah AMDAL UKLPL. Nah, kalau ada perubahan peralatan
produksi, penambahan kapasitas produksi, perubahan spesifikasi teknis, perubahan sarana usaha dan atau kegiatan, kemudian ada perluasan lahan dan atau bangunan, kemudian ada waktu durasi operasi, kemudian usaha dan atau kegiatan dalam kawasan yang belum dilingkup, kemudian ada perubahan kebijakan pemerintahan, dan kemudian ada perubahan lingkungan hidup yang berdasar, maka dokumen ini bisa berubah. Nah, ini adalah kekhususan di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 100 untuk kawasan, bahwa untuk kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kemudian kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kemudian kawasan-kawasan lainnya itu cukup menyusun dokumen RKLP rinci. Ini adalah ketentuan peralihan di dalam OPP 22. Jadi di dalam pasal 527 izin lingkungan yang dulu kita punya berdasarkan PP 27 tahun 2012 tidak akan berubah sepanjang tidak ada perubahan 9 kriteria tadi. Jadi masih tetap akan berlaku sepanjang tidak ada perubahan di 9 kriteria lagi. Ya, Pak, Ibu hanya cukup membuat SLO saja. Nah, permasalahan itu yang paling banyak adalah di izin TPS yang masa berlakunya 5 tahun ya Pak. Nah, izin TPS pun sama juga bahasanya. Jadi dia tidak akan berubah kalau izin TPS kita dulu sebelum PP 227 ada, kemudian kita udah masa berlakunya habis 5 tahun, maka itu tidak perlu diubah lagi izin TPS-nya, tapi cukup menyampaikan perubahan persetujuan lingkungan melalui Rintek TPS Limbah B3. Jadi makanya saya bilang itu hanya ganti bajunya saja. Kalau dibilang mau mempercepat izin usaha sebetulnya lebih ribet sebetulnya dan lebih lama. Itu pengalaman kami sebagai konsultan. Karena untuk nyusun dokumen di KLHK saja, UKLPL itu sampai dengan 6 bulan 8 bulan. Untuk AMDAL itu 1,5 tahun baru bisa selesai. Nyusun petek saja limbah itu 4 bulan. Bisa mungkin terintegrasi dengan emisi. Jadi memang ada sekarang lagi digodok regulasi pengganti revisi PP 05 2021 tentang kewenangannya supaya persetujuan lingkungan itu lebih cepat. Singkat saja Bapak Ibu, karena saya pikir Bapak Ibu adalah top level manajemen yang memang selalu bergelut dengan perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan. Mohon dibantu Pak Bambang, mohon atau bisa kita sharing Bapak Ibu. Terima kasih.